2000. Sebelum ibadah kita ada beberapa warta yang kami sampaikan. Berdasarkan pesan pastoral kelima, Majelis Jemaat GKI memutuskan bahwa kegiatan gerejawi dilaksanakan secara alternatif online sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. 2. Ibadah sekolah minggu hari ini ditayangkan lewat YouTube pada pukul 9 pagi. Mohon Bapak Ibu mendampingi anak. Ketiga, persekutuan keluarga pada hari Minggu 9 Juli 2020 pukul 7 malam. Link akan kami bagikan lewat WA Sahabat GKI. Demikian warta lisan hari ini. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada WA Sahabat GKI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, dunia terus berkembang dan mengalami perubahan, sehingga setiap kita diminta untuk dapat menyikapi perkembangan dan perubahan tersebut dengan hikmat Tuhan. Namun demikian, ada banyak orang yang tidak suka dengan perubahan, bahkan tidak sedikit yang menentangnya. Maka, memang benar jikalau realitanya tidak mudah melakukan pembaruan atau perubahan, sekalipun itu semua bertujuan untuk sesuatu yang lebih baik, atau dapat dikatakan sebagai sebuah pemulihan. Oleh sebab itu, mari datanglah ke hadirat Tuhan, memohon kekuatan darinya, sehingga tegaklah kemenangan di dunia dengan dasar iman yang kita teguh. Kita bernyanyi, berhimpun semua. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah kita pada saat ini adalah jangan terus menentang. Melalui tema ini kita semua diajak untuk mau bersikap rendah hati, ramah dan lemah lembut,
di dalam proses perubahan dan pemulihan yang diperhadapkan dengan penentangan ataupun penolakan. Tidak mudah memang untuk melakukan semuanya itu. Sebab di dunia ini banyak orang tidak suka dengan pembaruan, apalagi dengan perubahan. Sekalipun semuanya bertujuan untuk kebaikan. Namun saudaraku, jangan gentar, ya, jangan takut. Mintalah kekuatan dari Tuhan agar kita dapat menjadi insan-insan yang mampu untuk membawa perubahan dan pembaruan menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Saat ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi.
kami percaya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di masa-masa yang lalu, dan kini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Ya Tuhan, tolonglah, lepaskanlah kami dari segala nafsu dunia. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Kini, camkanlah apa yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa, saat ini kami sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau menjagai
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk-duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, seperti yang sudah disampaikan di awal ibadah kita tadi, bahwa kehidupan di dalam dunia ini terus saja berubah dan mengalami pembaruan. Namun saudara, lihatlah, di setiap pembaruan pasti sering terjadi penolakan dan bahkan menimbulkan penentangan. Lihatlah tayangan berikut ini.
Saudaraku, apakah semuanya itu hanya ada dan terjadi di luar tembok gereja sana, saudara? Apakah di dalam kehidupan bergereja selalu aman-aman saja dan juga baik-baik saja? Apakah di dalam gereja tidak ada penolakan-penolakan ataupun penentangan-penentangan yang terjadi di dalamnya? Ternyata tidak, saudaraku. Sebab di dalam kehidupan bergereja pun selalu saja ada penolakan dan juga penentangan. Nah, bagaimana dengan gereja kita GKI? Apakah juga pernah mengalami penolakan dan penentangan? Ya, ternyata dalam kehidupan bergereja kita, termasuk juga gereja kita GKI, penolakan dan penentangan juga ada. Tidak usah jauh-jauh. Masalah amandemen tata gereja juga ada beberapa pihak yang menolak ataupun yang menentangnya. Juga masalah perjamuan kudus anak. Walaupun sebagian besar jemaat sudah ada yang melaksanakannya, namun di beberapa jemaat juga masih ada yang belum melaksanakannya karena mereka menolak dan menentang perjamuan kudus anak. Dan tentunya masih ada banyak hal yang sering mendapatkan penolakan ataupun penentangan. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang adalah mengapa ada orang-orang ataupun pihak-pihak yang suka menentang? Ada banyak faktor, saudara, yang tentunya membuat orang ataupun pihak-pihak tersebut suka menentang. Tetapi paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi alasan mengapa mereka menolak, mengapa mereka menentang. Yang pertama, saudaraku, adanya kesulitan atau bahkan kegagalan mereka di dalam memahami esensi dari suatu perubahan ataupun pembaruan. Artinya, orang ataupun pihak-pihak yang menentang tersebut gagal paham akan makna dari perubahan ataupun pembaruan yang dibuat. Jadi, di benak mereka selalu saja negatif thinking, menganggap perubahan ataupun pembaruan yang dibuat tersebut adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, bahkan sesuatu yang tidak baik. Ya, misalnya saja memakai masalah perjamuan kudus anak. Pihak-pihak yang menolak atau yang menentang diadakannya perjamuan kudus anak, dari hasil pengamatan saya, mereka gagal paham akan makna perjamuan kudus anak, ataupun perjamuan kudus yang hakiki. Mereka masih saja menganggap perjamuan kudus anak adalah sesuatu yang tidak baik, bahkan menganggap perjamuan kudus anak telah menodai kesakralan perjamuan kudus itu sendiri. Apalagi mereka mendasari penolakan ataupun penentangannya dengan memakai firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 29. Saya akan membacakannya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, saudara, dengan ayat tersebut, mereka menyatakan bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menguji dirinya sendiri. Padahal
apakah esensi perjamuan kudus semata-mata hanya masalah pengujian diri? Apakah tidak ada esensi-esensi yang lain? Bagaimana dengan keterhisapan anak-anak di dalam perjanjian Allah? Apakah hal tersebut tidak diperhitungkan? Mari saudara, kita renungkan bersama. Selanjutnya, yang kedua, adanya ketakutan akan kehilangan sesuatu yang dianggap berharga. Seperti misalnya posisi yang aman, posisi yang nyaman. Jadi selama ini mereka telah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, namun mereka sudah merasa aman, merasa sudah nyaman akan ketidakbenaran tersebut. Bahkan mungkin mereka telah mengambil banyak keuntungan dari ketidakbenaran tersebut. Maka otomatis begitu ada sebuah pembaruan ataupun perubahan, jelas mereka akan kebakaran jenggot. Mereka pasti akan menolak, bahkan menentang pembaruan ataupun perubahan tersebut guna menyelamatkan kepentingan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan juga saudara, masih ingat peristiwa beberapa waktu yang lalu di mana ada seseorang yang diangkat menjadi pimpinan perusahaan, ya. Lalu ada banyak pihak yang rame-rame menolak bahkan menentangnya. Ya, dengan alasan orang tersebut tidak kompeten di bidangnya lah, bekas narapidana lah, omongannya kasar lah, ya, dan yang lainnya. Tetapi semuanya itu sebenarnya sedang dalam upaya mengamankan posisi mereka yang sudah aman dan sudah nyaman. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara? Nah, selanjutnya saudaraku, yang ketiga adalah tingkat toleransi ataupun penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan itu rendah. Nah, dengan tingkat toleransi yang rendah inilah maka pihak-pihak yang suka menentang menjadi kurang atau bahkan tidak percaya kepada perubahan dan pembaruan yang terjadi. Mereka menganggap bahwasanya pembaruan ataupun perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak masuk akal, nonsen, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, saudaraku, dengan realitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa ternyata tidak mudah melakukan sebuah pembaruan, ya, ataupun perubahan, sekalipun semuanya untuk kebaikan ataupun untuk sesuatu yang baik. Namun dengan realitas yang seperti itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa. Siapapun kita yang mengalami penolakan dan penentangan, diharapkan tetap dapat melakukan usaha semaksimal mungkin untuk sebuah pembaruan ataupun untuk sebuah perubahan. Nah, saat ini kita dapat menginspirasi para peniup suling dan penyanyi yang dikisahkan di dalam bacaan kita Matius 11 ayat 16 sampai 17. Sang peniup suling tetap meniup sulingnya sekalipun orang-orang tidak menari. Sang penyanyi tetap saja menyanyikan kidung duka meskipun orang-orang tidak bergabung. Itu artinya apa, saudara? Artinya adalah terus saja lakukan apapun yang kita bisa, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak meresponnya atau bahkan ketika mereka menolak ataupun menentang kita. Pokoknya, terus kerjakan bagian kita dengan baik, terus kerjakan bagian kita dengan benar. Nah, selanjutnya maksimalkanlah koordinasi dan kerjasama dengan siapapun yang menjadi subjek pembaruan ataupun perubahan. Nah, dalam hal ini, saudaraku, kita bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti yang dikisahkan di dalam bacaan kita Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita tentu tahu bagaimana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menolak dan menentang Yesus.
Apapun yang dilakukan oleh Yesus terus saja ditolak dan ditentang mereka. Tetapi Yesus tetap melakukan berbagai hal bersama-sama dengan orang-orang yang menginginkan kebenaran. Mari saudara kita cermati ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi saudara, Yesus memang tidak mengundang dan berbicara dengan orang-orang yang hanya mengandalkan kesombongan intelektual, ya, dengan segala macam pertimbangannya yang keras kepala serta yang tidak mau mendengarkannya, yang menutup diri terhadap kebenaran dan juga pesan keselamatan yang dibawa olehnya. Sebaliknya, Yesus mengundang dan berkoordinasi dengan orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang mau membuka diri dan yang mau mendengarkannya. Maka dari itulah mari, seperti Yesus yang berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya saudara, teruslah berkoordinasi dengan orang-orang ataupun dengan pihak-pihak yang dengan penuh kerendahan hati dan mau datang bersama-sama dengan kita mewujudkan sebuah pembaruan ataupun perubahan yang semakin baik dan semakin baik lagi. Percayalah, bukan mustahil hal tersebut pasti akan dapat terjadi. Damai sejahtera dari Allah atau Shalom akan terus memperbarui kehidupan di muka bumi ini. Sekali lagi saudara, tidak mudah memang mengupayakan sebuah perubahan ataupun pembaruan. Namun mari, kita sebagai pribadi ataupun sebagai gereja tetaplah mengupayakan perubahan, tetaplah mengupayakan pembaruan. Yang ada di depan mata kita saja, yaitu kehidupan new normal setelah pandemi COVID-19 meluluh lantakan kehidupan di muka bumi ini. Semuanya pasti akan menjadi baru dan semuanya pasti akan mengalami perubahan. Ya misalnya saja, seperti yang sudah ditayangkan dalam tayangan simulasi kebaktian onsite kemarin. Nantinya kita beribadah atau kita pergi ke gereja tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama. Semuanya serba dibatasi, semuanya memakai protokol yang begitu ketat. Kita harus sadar, meskipun pembaruan ataupun perubahan ini semuanya demi kebaikan, namun tetap saja ada banyak orang yang menolak bahkan menentangnya. Ya misalnya saja dalam hal pemakaian masker ataupun face shield. Bukankah ada banyak orang yang menolak ataupun menentangnya? Ada yang ngomong, waduh, pakai masker ya apalagi ditambah pakai face shield, pengap, tidak nyaman, bikin ribet lah. Padahal saudara, bukankah pemakaian masker ataupun face shield adalah demi kebaikan kita bersama? Ya itulah saudaraku, masih aja banyak orang yang menolaknya. Masih ada banyak orang yang menentangnya. Dan tentunya saudaraku, masih ada banyak hal lagi yang dapat menjadi penolakan ataupun pertentangan. Namun, apapun itu, mari teruslah kita melakukan pembaruan. Teruslah melakukan perubahan yang pada akhirnya akan membuat kerajaan Allah hadir di muka bumi. Selamat memperjuangkan pembaruan. Selamat membuat satu perubahan. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita.
Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal." Mari saudaraku, kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami sudah menikmati firman-Mu yang begitu lembut sekaligus begitu keras. Lembut karena Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh terus menjalankan tugas perutusan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, membuat satu perubahan dan pembaruan menuju ke sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Namun firman-Mu juga menampar kami dengan keras, karena selama ini kami juga masih sering menjadi pelaku-pelaku orang-orang yang menentang ataupun menolak terhadap satu pembaruan ataupun perubahan yang baik. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah mulai saat ini kami boleh melembutkan hati, supaya kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mau untuk terus memperbarui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari semakin baik. Saat ini Tuhan, kami juga mau menaikkan syafaat kami. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, terkhusus untuk Bapak Dr. Broto. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi beliau. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saat ini mengalami sakit, Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan yang akan tolong mereka, Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Juga orang-orang yang pada saat ini terkena ataupun terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan juga yang akan memulihkan mereka. Tuhan sungguh mengasihi mereka, sehingga mereka juga boleh sehat kembali, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga terus berdoa untuk orang tua kami terkasih, di mana pada saat ini mereka secara fisik memang lemah. Biarlah Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi mereka. Dan terkhusus pada pagi hari ini, kami berdoa untuk Ibu Hadiahwati, untuk Ibu Ginwa, juga untuk Ibu Tan Cuisi. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, sehingga iman mereka boleh tetap teguh. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat, apapun pergumulan mereka, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau akan campur tangan terhadap segala pergumulan-pergumulan yang saudara-saudara kami atau kami sendiri sedang mengalaminya. Dan Kau pasti akan bukakan jalan bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih membelenggu kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati para pakar, sehingga vaksin ataupun obat untuk mengobati virus corona dapat segera ditemukan, dan dunia boleh terbebas dari virus yang satu ini Tuhan. Tuhan Kau berkati para pemimpin kami, terkhusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo, biarlah kasih Tuhan terus melingkupi beliau, sehingga beliau boleh memimpin kehidupan negara dan bangsa kami, terkhusus untuk masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Kau juga memberkati gerejamu dimanapun gerejamu berada, terkhusus untuk GKI Pemalang, biarlah
segala persiapan-persiapan untuk ibadah di gedung gereja yang nantinya akan kami selenggarakan, Engkau sendiri akan memimpin, memberkati, sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Engkau pun yang akan melembutkan hati jemaat, supaya mereka tidak terburu-buru beribadah secara onsite. Biarlah semuanya boleh dipersiapkan terlebih dahulu, dan biarlah kondisi dan situasi telah benar-benar aman, sehingga kami boleh beribadah di gereja pun semakin nyaman, aman, dan kami tidak terpapar oleh virus COVID-19. Kami percaya Engkau memberkati usaha-usaha kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk terus dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan untuk membagikan kasih pada yang lain. Ini kita untuk memberikan semuanya yang terdapat umur 54 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa berikut ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami,
melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kuduskan dan sucikan persembahan kami ini Tuhan, supaya layak dan dapat kami gunakan, dapat kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kehidupan di dalam dunia terus berubah dan berkembang. Namun di sisi yang lain kita pun berhadapan dengan orang-orang yang mengeraskan hati sehingga menentang semua hal yang baru. Tentu hal tersebut menjadikan perjalanan kehidupan kita di dunia ini menjadi tidak mudah. Oleh sebab itu, marilah sambut kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberikan kekuatan bagi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.
kasih Bapak Ibu sekalian, ibadah online pada pagi hari ini telah usai. Selamat berlibur, selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita seluruhnya. Amin.